Ibu mohon waktunya sebentar ya, untuk melakukan percakapan praobservasi kelas pada hari ini, hari Jumat tanggal 7 Maret 2024 bersama guru Ibu Nur Hayati. Mata pelajarannya Bu, mata pelajaran matematika di kelas 1 ya Bu. Ibu, tujuan pembelajarannya apa saja Bu? Pada pelajaran matematika kelas 1 yaitu tentang bentuk-bentuk bangun datar, di mana di penyampaian pembelajaran bentuk bangun datar ini agar peserta didik mampu mengetahui bentuk-bentuk bangun datar serta mereka memahami, juga pandai di dalam mengetahui ataupun memahami bentuk-bentuk bangun dasar. Area pengembangan yang hendak Ibu capai apa? Area pengembangannya? Untuk mengembangkannya yaitu bagaimana dengan memberikan media saja yang lebih relevan untuk lebih menunjang lagi kepada supaya bisa anak-anak lebih cepat, lebih bisa menguasai bentuk-bentuk bangun dasar, bangun datar. Terus strategi yang dipersiapkan oleh Ibu seperti apa? Yaitu mempersiapkan strategi pembelajaran di mana siswa strateginya yang pertama itu mempersiapkan dulu materi pembelajaran, kemudian menyiapkan media pembelajaran, kemudian metodenya yang bagaimana, cara penugasannya bagaimana, yang disesuaikan dengan materi agar anak lebih menarik lagi di dalam mencapai tujuan mata pembelajaran yang tadi disampaikan, agar mereka senang di dalam mempelajari materi bangun datar tersebut. Sekian untuk percakapan observasinya. Terima kasih atas waktunya. Silahkan lanjut kita praktik observasi. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersih-bersih, setujunya bagaimana pagi-pagi? Ya, kalau mau apa dulu pagi-pagi yang ditulis di sini ya. Membersihkan kelas, tidak berbicara yang kasar ya. Ya, datang lebih pagi. Yang kesiangan bisa dihukum? Bisa, ya nih. Kalau mau sama pagi tidak boleh berkata kasar. Setuju tidak? Tidak boleh memain sama teman, boleh ya. Nah, ditulis setujunya apa? Bersih-bersih, setujunya bagaimana pagi-pagi? Ya, kalau mau apa dulu pagi-pagi yang ditulis di sini ya. Membersihkan kelas, tidak berbicara yang kasar ya. Ya, datang lebih pagi. Yang kesiangan bisa dihukum? Bisa, ya nih. Kalau mau sama pagi ini kelompok satu. Yang ini kelompok dua. Yang ini kelompok tiga. Sebelumnya nanti ya kita mempelajari melanjutkan yang kemarin. Pelajaran apa tentang apa ini yang kemarin? Persegi. Nih, kalau ini bentuknya bagaimana? Persegi. Apa saja yang bentuknya bulat? Ayo di sini. Apalagi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu, saya meminta waktu ini sebentar untuk melakukan percakapan pasca observasi kelas. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 1, pembelajaran mata pelajaran matematika dengan tema yaitu bentuk-bentuk bangun datar dasar. Nah, setelah pembelajaran berakhir, pada langkah-langkah pembelajaran, semua anak-anak alhamdulillah bisa merespon apa yang disampaikan dalam tujuan pembelajaran, yaitu di mana anak-anak bisa sebelum ke resepsi udah mengetahui apa yang dimaksud dengan bangun datar itu, yaitu contohnya misalkan apa yang termasuk ke dalam segitiga, apa yang dimaksud, apa yang contohnya yang ada di dalam ruangan kelas itu lingkaran, apa yang termasuk kepada segi empat atau bujur sangkar. Dan alhamdulillah semua anak-anak bisa mengerti dan memahami materi yang saya sampaikan. Alhamdulillah. Jadi pada tujuan pembelajaran yang Ibu rancang semuanya sudah tercapai ya Bu ya? Kalau secara keseluruhan ya, dikarenakan anak kan tidak semua gitu, tidak semua anak bisa memahami materi, tidak semua anak memperhatikan apa yang disampaikan oleh saya gitu. Dan mungkinlah bukan hanya saya saja di dalam menyampaikan materi, tidak semua apa yang disampaikan oleh saya atau semua guru tidak mungkin satu kali dalam pembelajaran bisa anak memahami semua kan di dalam intinya. Tapi alhamdulillah dari sebagian secara 70% anak-anak udah bisa menyimak apa yang disampaikan dalam materi pembelajaran itu, karena anak sudah bisa menyebutkan apa-apa yang ada di dalam materi itu, seperti di dalam memberikan pertanyaan pemantik. Saya mengajukan pertanyaan, apakah sampai di sini mengerti dan apakah yang maksud dengan bentuk bangun datar, bentuk bangun datar segitiga, lingkaran atau segi empat. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa menunjukkan secara pemula begitu. Kemudian tadi kan dikelompokkan bagi 3 ya Bu ya? Iya. Pada pengelompokan siswa ada dibagi kelompok 3. Bagaimana pembagian kelompoknya Bu? Apakah semuanya dapat terlaksana? Misalkan tadi kan disuruhnya untuk pembuatan tugas membuat bangunan dari bangun datar ya Bu ya? Jadi maksudnya pembagian kelompoknya apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya? Kalau secara pembagian kelompok ya alhamdulillah, mungkin anak-anak kalau udah sekolah kan semester 2 ya, jadi udah mengerti, udah memahami cara bagaimana dikelompokkan. Yang pada awalnya kan sangat sulit mengelompokkan anak, di mana masih di dalam pemberian materinya, terkadang anak-anak itu kurang mengerti. Dikasih misalkan kalau udah dibagi kelompok gitu, kemudian anak itu udah mengerti ya, cukup mengerti, udah dibagi kelompok, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, yang agak sulitnya itu anak-anak maunya dikasih LK-nya itu maunya bukan per kelompok, masih kurang memahaminya itu maunya perorangan, jadi mana buat saya begitu. Tapi insya Allah alhamdulillah udah kesininya, karena materi itu bukan materi yang pertama, pertemuan yang kedua, alhamdulillah dia udah bisa paham gitu, dengan diberikan dari kan awalnya dari segi 4 kemudian dibagi 2 menjadi segitiga, dan untuk menjadikan untuk suatu bentuk yaitu bentuk rumah-rumahan. Jadi dari segitiga digabung dengan segitiga dengan berbeda warna, dan ditutup dengan segitiga untuk sebagai atapnya. Alhamdulillah kalau untuk pembagian kelompok mereka sudah paham gitu. Kalau untuk materinya mungkin anak-anak juga udah bisa memahami juga. Hanya kan begitulah, belum bisa mencakup semua siswa begitu. Hanya baru 10% gitu. Kalau kan bagaimana kembali lagi kepada karakter anaknya, ada yang
ya karena mana-mana juga anak apalagi kelas 1 gitu ya, ada yang cepat mengerti, ada yang kebanyakan main-main, ada yang tidak memperhatikan penjelasan dari saya gitu sebagai gurunya. Dan ya yang paling sukar kan di kelas 1 itu anak-anaknya iya banyak yang bermain gitu, tapi alhamdulillah ada sebagian anak juga yang bisa memahami, yang udah bisa apa ya mencerna gitu, mungkin sudah mengenal saya sebagai gurunya. Karena mungkin kalau di kelas 1 mah susah sekali untuk cepat kita bisa meraih hati anak-anak itu gimana kan susah gitu. Jadi secara pelan-pelan gitu, meskipun hanya baru sekian persen materi yang disampaikan oleh ibu, tapi alhamdulillah mereka sudah memahaminya. Ya, tadi kan saya perhatikan pada saat pengelompokan kan tidak, kata ibu juga tidak semua anak memperhatikan. Iya. Kedepannya bagaimana yang akan ibu lakukan gitu kan, karena tidak semua anak memahami ini kan materi mungkin tidak tersampaikan seluruhnya gitu Bu. Apa yang akan ibu lakukan? Ya kemungkinan saya juga dengan keterbatasan keterampilan memberikan pembelajaran saya kurang begitu pandai barangkali ya, sehingga apalagi ditunjang dengan media yang kurang begitu sempurna. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa menyiapkan media yang lebih bagus lagi, bukan hanya dari kertas origami itu. Mudah-mudahan saya bisa menyiapkan media dari yang bentuk nyata gitu, supaya mereka memahami kalau bentuk-bentuk bangunan itu yang lebih menarik lagi. Mungkin saya akan menyiapkan media yang lebih bagus supaya mereka lebih memahami lagi, lebih pintar lagi memahami bentuk-bentuk bangunan. Kemudian Bu, kan tadi saya dengar ada yel-yel untuk menambah semangat seperti itu. Apakah itu kan tidak semua anak memperhatikan itu, apakah efektif dalam pemberian yel-yel tersebut Bu? Kalau dalam pemecahan konsentrasi anak itu dalam maaf ya, untuk menambah konsentrasi anak dalam belajar. Ya bagaimana ya, saya juga menggali diri sendiri bagaimana menyampaikan diri kepada anak, hanya untuk meraih mereka supaya lebih semangat lagi gitu, karena